Di kamar Minky, dia berusaha melupakan semua kenangan yang pernah dia buat dengan putra tunggal mafia yang paling terkenal di Asia itu. Walaupun sulit, tapi Ian merasa jika dia tidak bisa berlama-lama lagi di sini, hanya akan muncul lagi makin. Dengan satu koper yang dibawanya, Ian keluar dari kamar Minky, namun sebuah panggilan familiar menginterupsi jalannya. "Mami, kau mau kemana?" Ian benci hal ini. Dia benci terlihat begitu lemah dengan bocah kecil yang terus-menerus memanggilnya dengan panggilan yang sama. Minky segera berlari menghampiri Ian dan menahan tangan gadis itu dengan kedua tangan kecilnya. Minky tidak akan mengabaikanmu, bela dia. "Please don't go." Cuma Matt dan para anggota di sana yang melihat itu hanya bisa terdiam melihat hal itu. Bocah kecil yang mereka panggil itu terlihat sekali ingin menjaga gadis itu pergi. Minky makin mengeratkan pegangannya sampai Jackson menarik tubuhnya agar menjauh. "Thank Jackson," Ian berujar tanpa berbalik, takut jika dia kembali lemah tatkala melihat Minky. Takut rasa sakit hatinya makin membesar saat melihat mata sang master. Setelah itu dia benar-benar keluar dari mansion itu. Saat itulah Tiang turun dari tangga dan menghampiri anaknya. Ditepuknya kedua bahu Minky untuk menyadarkan putranya. "Sis, Mama, I'm sure she will be." Suara keras itu membuat Minky terkesiap. Seketika dia langsung berlari ke arah kamarnya, meninggalkan Taeyong yang mulai menyesal sudah membentak anak itu dengan keras. "Bukankah kau sedang sakit parah sampai tak bisa mengikuti kuliah di kampus? Dasar, beraninya dia membuat rumor itu selama aku berada di kandangnya." "Aku sangat serius," utar Ian. Sebelum bertanya lebih lanjut, gadis penuh putih itu menerobos masuk ke dalam apartemen teman satu fakultasnya. Yang dipanggil hanya memasang wajah datar walaupun sedikit terkejut. Dan juga kenapa Lalis bisa membiarkan orang lain masuk ke apartemennya. "Ian, aku bisa jelaskan," Lalis berucap. Dia memberi kode pada pria dewasa yang notabene adalah salah satu dosennya itu untuk kembali ke kamar. Ian menyaringai, "Semua sudah jelas, Lalis. Sejak kapan kau berkencan dengan Mr. Johnny?" "Sudah lama." "Hei, jangan sampai yang lain tahu ya." Ian melihat hal ini sebagai kesempatan agar Lalis mau menampungnya. Oke, tapi biarkan aku menginap untuk saat ini." "Sebenarnya ada apa denganmu, Ian?" tanya Lalis yang masih penasaran dengan apa yang terjadi sekarang ini. "Kalau aku bilang bahwa aku tinggal dengan mafia 1 bulan terakhir ini, apa kau akan percaya?" Di sisi lain, Theo memandangi kartu undangan yang baru saja dia undangan yang diadakan 4 tahun sekali, di mana para mafia ternama berkumpul dalam satu acara. "Jadi kita akan bertemu lagi." Ini adalah kali pertama Theo merasa sangat bersalah pada putranya. Sudah 3 hari ini darah dagingnya itu terlihat murung. Jika saja dia tidak membuat ancaman bahwa Maid yang mengantar makanan ke kamar Minky harus, jika sampai Minky tak makan makanannya, mungkin anaknya tidak akan makan apapun. Semuanya seakan hilang dan Theo benci hal itu. Tapi kali ini sepertinya sistem pelelangan akan berbeda, ujar Jackson yang membuat Theo mengernyit. "Apa maksudmu?" Dia sudah membuka kembali undangan yang dikirim dari Italia itu dan menunjukkan kartu yang terselip di dalamnya. Theo bahkan tak mengajak secara detail tadi. "Mr. Rowland akan membuat aturan permainan dalam perdalangannya, dan yang menjadi partisipasinya tak boleh diwakilkan oleh siapapun." Dia meneceh. "Apa ini? Maksudnya dia harus mengikuti permainan bodoh untuk memenangkan pelelangan?" Bahkan datang ke sana sudah membuat Theo muak dengan perkumpulan
kumpulan pria tua yang tidak tahu diri. Dengan hanya satu dalam pelelangan lahan itu, Theo mendesak pelana saja Jackson mengingatkannya. Itu selalu seperti ini. Mungkin di beberapa pelelangan sebelumnya Theo bisa memaklumi kenapa dia terus menyainginya, karena material yang dilelangkan adalah lahan strategis yang memang menjadi incaran untuk golongan orang seperti mereka. Tapi kali ini Theo agak bingung, pelelangan ini sebenarnya dikhususkan untuknya. Setelah sekian lama membujuk pria tua itu, akhirnya dia mau membuka pelelangan lahannya yang ada di kawasan Roma. Dia turun dari tangga dan menghampiri Minky. Di peluknya, pria kecil yang paling dia sayangi di dunia ini. Egonya selalu kalah saat dia mengingat Rosie. Dia yang dipeluk masih setia memasang wajah datarnya. Jangan mengabaikan Daddy. Bawa kembali Mommy ke sini. Ini semua salam Daddy. Aku tahu kau bertengkar dengan Mommy malam itu. Theo hanya mendengarkan, walaupun sebenarnya dia cukup kaget berarti Minky mendengar perbincangannya dengan Ian malam itu. Sepertinya perkataan teman Minky dulu benar. Minky tak pantas punya Mommy. Kalimat itu keluar dari mulut Minky dengan nada penuh kesedihan. Theo sangat ingat saat Minky sekolah di sekolah umum dan ada anak yang menyambutnya. Tak punya Mommy, bahkan anak itu bilang bahwa anak seperti Minky tak pantas punya Mommy. Saat itu juga Theo mengambil nyawa kedua anak itu tanpa pikir panjang dan memilih pendidikan privat untuk Minky agar anaknya tetap belum mendengar ucapan seperti itu. Minky Dede tak bisa membawanya ke sini lagi, utar Theo dengan nada selembut mungkin. Sekali tak peduli, Minky malah menjauhkan dirinya dari sang ayah. Pikirannya masih polos dan tak memperdulikan apapun. Dirinya terlalu nyaman dengan Ian yang saat pertama kali mereka di situ di jembatan. Fine, Daddy akan membuat Mommymu kembali, jadi tolong berhenti bersikap seperti ini. Sebuah senyuman merekah anak wajah itu seakan sebuah bunga yang kembali hidup dari kekeringan panjang. Hela nafas Theo sekali lagi terdengar. Memang hanya Minky lah yang membuatnya mustahil mengatakan tidak. Walaupun Theo tak tahu bagaimana cara membuat garis keras kepala itu akan kembali, Theo mengangguk sebagai jawab. Jason sedikit heran saat melihat masternya yang terlihat kebingungan di ruang kerjanya. Theo terlihat mengecek satu demi satu folder yang berurusan seakan mencari sesuatu di sana. Jason berdam untuk memberi tanda bahwa dia sudah masuk. Theo matikan sekejap proses pencariannya dan menatap Jackson dengan tatapan bertanyanya. Jackson, apa kau lihat folder data diri gadis itu? Julian, untuk apa aku mencari data diri gadis? Selain dia, Minky benar-benar membuatku kesulitan. Jason mengangguk mengerti dan mulai mencari ke suatu tempat. Selama jari tangan kanannya Theo, tentu saja dia tahu hal mendetail dari ruangan ini, dan dialah yang menyusun beberapa folder penting, baik itu mengenai bisnis ataupun kehidupan. Dengan cepat Theo mengambil foldernya dan mengambil satu bagian dari sana. Theo langsung membuka laptopnya dan membuat tingkat keheranan Jackson semakin meninggi. Sorry Master, apa yang kau tertawakan? Tanya Theo. Entah apa Jackson harus memberitahu hal ini untuk tidak, tapi hal yang dilakukan Theo benar-benar lucu menurutnya.
Rasanya itu frustasi menjadi data diri seorang untuk melihat alamat email Yen, dan sekarang Taeyong sedang membuka ponselnya dan menulis sesuatu di sana. Please come back for Mickey, bisa kau kembali ke Madison? Aku lagi, aku frustasi melihat putraku yang terus memintamu untuk kembali. Aku minta maaf walaupun sebenarnya aku tak merasa bersalah. Hanya dengan membaca tasnya saja, Jackson sudah yakin bahwa masternya akan mendapat kesan kuno dari gadis itu. Oh, ayolah, Jackson tahu bahwa dia memang malas menggunakan media telepon karena dia malas bicara. Masterku akan dianggap aneh jika mengirim email untuk berkomunikasi, ujar Jackson pada akhirnya. Kenapa seperti itu? Selama ini tidak ada masalah. Ujar Taeyong. Dia masih berpikir apakah dia harus merevisi email yang akan dikirimnya itu. Jackson menepuk-dahinya. Harusnya dia tahu dari dulu mengajarkan Taeyong hal-hal seperti ini. Maksudnya itu belum begitu tua, tapi tingkat pengetahuannya terhadap hal modern sangat di bawah rata-rata. Master ada aplikasi seperti Line atau Instagram yang dipakai semua orang saat ini, gadis itu juga memakainya. Jika mau mengirim pesan, lebih baik kau gunakan salah satunya daripada Gmail. Dia nampak kebingungan dengan penjelasan Jackson. Sejujurnya dia memang tak hasil buat ke Jackson, tapi dia malas untuk mencari tahu apa itu. Sebagai dia dimana sempat memikirkan hal seperti itu. Jadi menurutmu setidaknya aku harus menghubunginya lewat dua aplikasi itu? Jackson mengangguk. Dia harap mulai sekarang Taeyong tak mudah dengan pembaruan di era globalisasi ini. Taeyong has started follow you. Taeyong Minji sudah tidak add you by ID. Yen, what's wrong? Yen gelagapan dan menutup ponselnya kembali. No problem. Alice hanya berhuria, sedangkan Yen merasa bingung sekaligus geli karena hal tiba-tiba seperti ini. Sudah sekitar 30 menit berlalu setelah Taeyong mengirimi gadis yang akan dia bawa kembali ke Mansion lewat DM di Instagram, dan dalam waktu selama itu juga dia memandangi tanpa keluar dari room chat. Kenapa tiba-tiba ada muncul satu mata di sini? Ujar Taeyong sedikit memekik. Taeyong membanting handphonenya barunya di meja. Itu seperti tanda dia rayap. Bagaimana dia bisa? Taeyong merasa lega karena tanda itu bukanlah tanda diri yang melacaknya, tapi wajahnya tiba-tiba kesal di saat yang bersamaan. Begitu. Lantas kenapa dia tidak membalas semua yang menerima pesanku dari email, bahkan membalas tak kurang dari 1 menit setelah aku kirim? Harusnya aku pakai email saja tadi. Sekarang Jackson merasa sangat bersalah selama ini membiarkan Taeyong tak melakukan modernisasi yang ada. Pria hanya lebih tua 4 tahun darinya itu tak pernah dengan semua hal yang menurutnya tidak penting. Jackson sangat mengetahui luar dalamnya Taeyong karena dia sudah bekerja di Mansion ini sejak dia tamat dari sekolah menengah atas. Sebelumnya, dia hanyalah seorang penjaga rumah. Awalnya Jackson terkejut mengenai bahwa pria muda seperti Taeyong adalah seorang, tapi sering waktu dia terus melihat keotoriteran yang tak pernah dia lihat dalam diri siapapun. Jackson menjadi mengerti dan merasa itu adalah hal yang wajar. Karena merasa bahwa Jackson terlihat seperti teman, Taeyong terus menyuruh dan memanggil Jackson dalam beberapa waktu, dan berakhir mengajak Jackson bergabung sebagai anggotanya, mengajarkan pria yang awalnya tak tahu apa-apa mengenai dunia gelap tentang semua hal yang sudah dia lakukan, serta menjadikan Jackson orang kepercayaannya.
merasakan dua perasaan yang sangat bertolak belakang dalam satu waktu. Inilah yang kini dialami. Yuyan saat ini telah makan siang dengan Lelis. Entah kenapa dia tak bisa mengabaikan DM yang dikirim oleh pengguna baru Instagram, yang notabene adalah pria yang membuat perasaannya tak karuan belakangan ini. Sama munafik yang sedang jika pria yang lebih tua darinya itu mengajaknya untuk kembali ke mansion, karena istilahnya dia terus merindukan anak yang memanggilnya mami. Namun di sisi lain dia masih merasa kesal akan keangkuhan dan penolakan Taeyong secara terang-terangan. Aku setuju bertemu karena ingin mengembalikan ciri yang kau berikan, Mr. Kim, ujar Yan akhirnya membuka percakapan. Saat itulah Theo sedikit mengubah raut wajahnya yang memang selalu datar. Jangan seperti ini, biarkan putraku yang terus memintamu kembali, ujar Taeyong dengan nada keputusasaannya. Ia juga merasakan hal yang sama. Dia terus merasa kosong saat tak melihat dan mendengar suara Minky. Apa peduliku? Lagi pula dia milikmu, bukan milikku. Melihat Taeyong sedikit meraskan rahangnya, apa gadis ini baru saja membalikan pernyataannya waktu itu. Hasilnya Taeyong tak bisa mendapat gadis di depannya ini untuk saat ini. Miss Jung mohon kerjasamanya. Kau bilang aku gadis yang terbawa perasaan, ya. Aku memang bodoh, bukannya mengencani pria tampan yang sebaya aku malah menyukai duda yang sama sekali tidak tertarik. Mau berkencan denganku? Pertanyaan itu dilontarkan Taeyong begitu saja sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Membuat gadis itu refleks menutup mulut.